Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Yang melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, bulan Maria ditutup dengan hari pesta Bunda Maria yang mengunjungi Santa Elisabet saudarinya. Dan kita baru saja mendengar salah satu Injil yang sangat indah, ya. Injil yang sangat indah. Kenapa? Karena kita melihat ada 2 orang protagonis atau 2 orang tokoh utama. Dan 2 tokoh utama ini bukan laki-laki. Ya. 2 tokoh ini adalah wanita. Siapa mereka? Bunda Maria dan Santa Elisabet. Ini salah satu cerita di mana tokoh protagonisnya bukan laki-laki, tapi wanita. Dan 2 wanita ini, ya, yang satu masih muda, yang satu sudah cukup tua, dalam kondisi yang sama. Kondisi apa? Sama-sama hamil. Nah, sebenarnya dalam kondisi seorang wanita yang hamil bukan suatu hal yang aneh. Ya, karena ini bagian dari kodrat atau bagian dari tubuh wanita untuk mengandung. Bukan hal yang aneh. Tetapi kalau kita lihat kondisi, konteks yang dialami Bunda Maria dan Santa Elisabet, kita akan melihat bahwa kondisi mereka sebenarnya kondisi luar biasa. Kok bisa, Romo? Ya, kalau kita perhatikan Bunda Maria itu mengandung tanpa suami. Ya, Santo Yusuf suaminya, tapi ya anak di dalam kandungan Bunda Maria bukan anaknya Yusuf. Dan kondisi ini sama saja seperti hamil di luar nikah. Dan kita tahu kondisi hamil di luar nikah ya sampai zaman sekarang yaitu kondisi yang dalam tanda petik membawa aib, membawa malu ke dalam keluarga. Tapi kalau kita kembali ke zamannya Bunda Maria, tidak hanya masalah aib atau malu, tetapi juga masalah hidup dan mati.
Kenapa? Menurut Taurat Ulangan 20 ayat 20 dikatakan kalau ada seorang wanita berzina, dia harus dirajam. Ya. Nah, ini Maria hamil. Jadi sudah jelas tidak bisa ditutupi lagi. Bagi kondisi seperti ini Bunda Maria mengalami situasi berbahaya, mengancam hidupnya. Bagaimana dengan Elizabeth? Elizabeth punya suami Zakaria, tetapi dia seorang wanita yang sudah berumur. Dan kalau terjadi kehamilan pada kondisi seorang wanita yang sudah berumur, itu dapat membahayakan. Saya suatu hari tanya iseng-iseng tanya ke teman saya yang kebetulan dokter kandungan, bahayanya apa sih? Kenapa kok berbahaya bagi seorang wanita yang sudah memiliki umur untuk melahirkan? Jawabannya karena saat kita semakin tua, otot-otot yang dibutuhkan untuk melahirkan itu juga semakin melemah, sehingga akan membahayakan sang ibu maupun dan bayi. Lalu saya bilang, kenapa nggak opsi operasi sesar saja? Zamannya Elizabeth belum ada tapi dia bilang, dokter ini bilang, itu juga berbahaya. Kenapa? Kalau orang semakin tua, jantungnya juga semakin lemah. Dan kondisi jantung lemah kalau dibius total ini berbahaya. Bisa gak bangun. Jadi dua wanita yang hamil ini mengalami kondisi luar biasa karena dua-duanya menghadapi bahaya. Dua-duanya mempertaruhkan nyawa mereka untuk anak di kandungan mereka. Tapi bagaimana respon mereka? Mengetahui bahwa mereka hamil dalam kondisi luar biasa dan berbahaya. Apakah mereka melihat sebagai beban? Apakah mereka melihat bayi mereka sebagai sesuatu yang membahayakan hidup mereka? Apakah mereka melihat bayi di dalam kandungan mereka sebagai sesuatu yang tidak diinginkan? Bukan. Mereka bersukacita. Ini tema Injil hari ini. Waktu Elizabeth melihat Maria, dia bersukacita. Terberkatilah engkau. Dan saat mendengar salammu, bayi di dalam kandungan saya bersukacita. Maria juga bersukacita dengan mengumandangkan kidung Maria, lagu Maria. Sukacita. Kenapa mereka melihat bayi di dalam kandungan mereka sebagai sukacita, padahal kondisi mereka berbahaya, menghadapi bahaya? Karena saya rasa mereka melihat anak di dalam kandungan mereka sebagai berkat, sebagai pemenuhan janji Allah di dalam hidup mereka. Saya kasih sedikit trivia Tahu nggak arti nama Elizabeth? Elizabeth. Ada yang tahu? Nanti dapat pisang Ada yang namanya Elizabeth Elizabeth itu ada berapa definisi atau arti tapi salah satu yang saya suka itu dari kata Eli Tuhan, dan Sabath janji atau sumpah, jadi sumpahnya Tuhan. Kalau kita gabung dengan nama Zakaria Zakaria, ada yang namanya Zakaria, Bapak Zakaria, artinya apa? Zakaria artinya mengingat. Jadi kalau kita gabungkan Zakaria Elizabeth Allah mengingat janjinya. Di kitab suci kalau Allah mengingat janjinya itu artinya Allah memenuhi janjinya, memenuhi sumpahnya. Jadi anak yang dikandung Elizabeth ini adalah pemenuhan janji Allah di dalam hidupnya. Sebuah berkat, sebuah anugerah, sebuah karunia. Sama, anak yang di dalam kandungan Bunda Maria adalah pemenuhan janji kepada seluruh dunia, kepada kita semua, sehingga mereka bersukacita. Kadang-kadang saya bertanya kepada teman-teman pasangan-pasangan yang mau menikah dalam konteks
kanonik ya, wawancara kanonik. Saya tanya, mau punya anak berapa? Iya. Ada yang jawab, ya Romo nanti saja lah ya. Ya Romo ya kalau ada kesempatan. Loh kok seperti itu? Ya kami mau kerja dulu ya, kami mau berkarir dulu, kami mau sekolah dulu ya. Banyaklah alasan. Dan saya jujur agak sedih. Kenapa? Apakah kita melihat anak yang diberikan Tuhan ini hanya sebagai halangan dari mimpi-mimpi kita, sebagai suatu hambatan dari rencana-rencana kita? Atau kita melihat anak kita, orang yang diberikan di dalam keluarga kita sebagai berkat, sebagai anugerah, sebagai pemenuhan janji Tuhan di dalam hidup kita? Dan ini alasan kita bersuka cita. Ini alasan kita bergembira bersama Bunda Maria dan Elizabeth. Karena setiap dari kita adalah pemenuhan rencana Allah. Setiap dari kita adalah pemenuhan janji Allah yang sangat indah. Amin.